Iya kayak semalam aja kan si Yolo bilang gitu. Nggak masuk logika gua masalah rezeki. Ya bego dia, nggak bersyukur itu dia, makanya susah dia. Pindah lagi. Kak, gue bingung gua. Setiap dijemput ini pusing kalau gua asli. Tapi gue sendiri malas bawa motor. Motor nggak ada, tiga-tiga dipakai. Lo ngerasa, malu gitu. Tapi seru juga kalau dipikir kan kalau ngomongin itu. Iya, cuman gue males aja, jadinya gue kebawa imbas, anjing. Maksudnya imbas jadi kepikiran gitu. Gue sih masa bodoh, kalau gue gue juga bukan dalam arti kan dia mah tolol ya, bang. Gue hidup gue udah kacau lah, lu nggak mikirin gue anjing lu. Maksud gue lebih kacau gua gitu ya? Nggak, maksud gue ya udahlah, nggak usah dipikirin gitu, Jar. Bukan dalam arti nggak usah dipikirin kita. Ya benar-benar nggak dipikirin gitu ya? Dalam arti ya bukan arti kita juga mau numpang terus sama orang tua, bukan. Maksud gue ya udah, terima aja dengan keadaan lo yang gitu loh. Maksud gue bersyukur aja dulu, ya kan? Coba lu kalau lu nggak bisa hidup, lu bilang gini segala macam lah. Coba lu bayangin yang orang-orang di luar tuh gimana orang hidupnya. Dia udah nggak ada orang, dia masih ada orang tua aja kadang susah hidupnya. Masih mending kita, maksud gue tuh ya termasuk bersyukur, bukannya dalam arti kita istilahnya menggelandang gitu ya. Walaupun mungkin bahasanya, walaupun kita kenapa harus diperbandingannya dengan orang gelandangan gitu ya, tetap kan? Kita harus dilihat di bawah, bukan di atas kalau kita kan. Ya, cuman kalau logikanya dia tuh nggak pernah masuk, Cal. Kenapa harus diperbandinginnya tuh? Pusing gue, udah pusing gue. Makanya tadi lihat teman lebih baik malah dibalas sama dia, bang. Kalau temannya bego, kan nggak, otaknya udah nggak masuk. Gue kirimin dakwah, dibalasnya sama gue. Bang, kalau ada temennya dikit tapi tolol gitu. Ya kan, kayaknya nyindir gue, kayaknya nih orang secara halus. Gue tahu. Nah saya langsung aja gue tinggalin aja, gue gituin aja. Jadi kita tolol, maksudnya tololin kita berdua kan karena otaknya agak tolol, maksudnya agak tolol dalam arti nggak masuk ke logika dia. Ya makanya kan kayak semalam kan dia bilang, taruh logika gua nggak masuk, kayak misalnya lo gebes, itu tuh nggak masuk di gua. Masa lu nggak masuk di dia tuh gini, Jar, maksudnya masa iya sih lu segampang itu gitu. Iya, segampang itu, sedekat itu sama gebes, masa lu ditawarinnya kerjaannya kayak cleaning gitu, maksudnya yoga nggak masuk logikanya dia tuh di situ, Jar. Oh enggak, kalau yang gue tangkap ini, Cok. Rezeki kan? Iya, enggak, maksudnya yang enggak ditangkap sama logikanya dia tuh, kan dia selalu nanya kan, lu selalu usaha sendiri apa dapat dari orang kan? Yang maksudnya kan itu mau apapun caranya dari orang atau usaha kan, sendiri, ya rezeki kan dari Allah ya. Ya anggaplah yang kayak gue bilang semalam, kalau lo misalkan anggaplah dari Gebes, kalau gue dari Gea gitu kan? Iya. Ya udah itu usaha kita gitu ya, maksudnya usaha kita karena kita ngejalin hubungan aja. Iya, itu salah satu manfaatnya silaturahmi. Yang kayak kita bilang kan apa namanya? Atau tiba-tiba dia awalnya nelpon mak gue dulu gitu kan, nanyain kabar Bu Haji gimana gitu kan. Iya, basa-basi kan, karena mungkin gak enak dia tetep aja kan dia bilang, kayaknya nggak masuk di logik gue dah. Tiba-tiba kenapa bisa nelpon? Ya itu mah Tuhan yang gerakin. Iya, gerakin Tuhan, nggak mungkin. Si Gebes kan masih punya teman-teman segala macam. Kenapa harus lo, Bang? Lalu tanya Tuhan lah. Jangan tanya gua. Itu mah urusan Tuhan, gua nggak tahu. Gue nggak bisa juga nanya, orang Tuhan bisa langsung ngomong pakai wahyu kan nggak mungkin, nggak bakal kita terjadi. Nabi gitu ya? Iya, nggak bakal terjadi lagi. Udah terakhir tuh Nabi Muhammad udah. Ngapain amat ibaratnya logika mereka Jibril nu bocah kayak Haruk kayak gue didatengin, weh, lu nggak mungkin dia bisa ngomong kan? Kan Yoko orangnya oke lah kalau punya uang dia. Walaupun mungkin kita nggak dalam arti kata sedekah mungkin dalam arti sama teman kan beli makan, walaupun sama temennya ini mampu ibarat kata. Ya ibarat kata kayak kita nongkrong aja nih kan, itu aja kan. Yang gue dengar dari bahasa lama juga kalau nggak salah tuh ada, ya kalau lo ini sering-sering lah traktir apa namanya circle lo gitu, temen-temen lo gitu. Ya mungkin itu ya gue udah selalu bilang, lo pernah nggak kepikiran apa istilahnya, oke lah lo menganggap kenapa ini gue nolongin temen, ya gue juga bilang gitu, anggaplah ini ladang amal lo kan, yo. Nah cuman nih masalahnya belum minalonya nih, kan gue tanya kan semalam, lo pernah nggak ngebersit? Oh ya kayaknya gue harus minimal sholat dah dari yang sehari cuma sekali. Nggak usah kayak gitu. Itu bilangnya apa? Sholatnya ntar kayaknya kalau pas gue nikah. Nggak usah itunya dulu. Kalau untuk kemudian agama logikanya dia aja dia menyangkal terus. Dalam arti susah, walaupun dia sholat nih, oke lah kita nggak tahu kekusuhan orang ya. Dia aja dari hidupnya aja udah nggak, kayaknya dalam arti gue nggak bisa, Bang, kalau dia dari orang tua ya lo mati. Kalau emang lo nggak bisa lagi, kalau lo merasa malu. Anggaplah orang tua gue masih hidup nih,
gue udah bisa begini, sekalipun misalnya orang tua gue masih sesekali ngasih, itu cuma benefit aja gitu ya. Kewajiban memang dia kan orang tua kan. Maksudnya dia tetap berlaku nafkahin kita sebagai anak, dalam arti walaupun anaknya udah nikah apa enggak ya, mungkin dia kebebasan lepas dari nafkahin anak kalau dia udah meninggal orang tua baru deh. Ya mungkin dia ada yang ngerasa begitu. Gantian kita tuh dalam arti ngirimin doa apa ya, iyalah. Gue bukan dalam arti slow aja mah gue masih apa lalu slow. Kalau dipikir-pikir ya kita juga nggak mikirnya gitu ya. Duit tabungan bapak gue ada, duit mobil aja itu nggak tahu lagi kapan habisnya, ya pasti habis lah, tiap hari dipakai buat bayar listrik. Iya, nggak ada pemasukan juga. Nggak ada gitu. pemasukan. Dibilangin, gue bilang enggak, lu nggak usah ngomongin hidup yang inilah. Nyokap lu pensiunnya masih oke. Lu hidup cuma bertiga. Nyokap lu tetap dapat pensiun juga? 1 juta. Oh 1 juta? Iya 1,5 juta buat beli listrik habis. Oh, iya. Nggak bisa makan. Logikanya kalau memang untuk bayar listrik aja bisa memang. Taruhlah listrik 800 air. Ya anggaplah udah dipotong listriknya udah 800 gitu ya. Pokoknya anggap pahitnya aja lah, gak usah repot-repot. Genepinnya listrik, taruhlah listrik 1.200.000 gitu. Sisa 300. Iya, makan apaan? Lah, gue juga berpikir gak, lo harusnya bersyukur. Butuh tuh ngata kalau kita ngototin dia. Jadi kita yang tadinya nongkrong mungkin santai, gak bawa emosi, tapi kita kototin dia malah nggak bisa bang, mampus gak. Salah makan apa enggak, lu kayaknya ngeremehin Tuhan banget. Kalau ibaratnya gue nggak bisa bang kalau nanti mah gue udah gini lah, lu jangan ngeremehin Tuhan lah. Emang kenapa kalau malu meninggal bapak lu meninggal? Berarti kan itu anggaplah bahasanya sama halnya kayak misalkan seorang istri yang ibu rumah tangga tiba-tiba suaminya meninggal gitu kan, ngerasa ntar gue hidup gue gimana? Iya, jangan gitu. kayak gitu. Iya kan, itu aja nggak boleh gitu kan. Langsung lalu lah ada gua kata Tuhan, ngapain lu? Orang tua lu juga nih cuma di dunia cuma gua kasih mainan doang nih. Orang tua dikasih hiburan. Orang tua punya mainannya anak. Enak, jabatan, kerjaan segala macam. Diambil. Ya udah. Ya kita memang gua bisa belum ngalamin, tapi pasti sedih Jar. Namanya kita orang kehilangan orang tua, iyalah. Tapi ya jangan dalam arti mak gua nggak ada, bapak gua nggak ada, gua nggak bisa hidup nih. Kayaknya nggak bisa hidup deh gua. Tolol. Ya gua bisa ngebantah gitu, gua tetap bukannya gua so bener, ya tolol lah. Ngapain lu ada Tuhan nih gua? Sebenarnya sama hal kayak gue bilang ke dia soal gue kan, akhirnya kayak gue aja malah bisa dibilang di usia yang mungkin belum setua ini gitu, ditinggal orang tua gue gitu. Adik gue misalnya Nopal lebih muda lagi, masih anak-anak. Gimana Nopal perasaan ya kan? Iya kan? Abangnya walaupun ngurusin, tapi kan sebenarnya abangnya beda lah ya. Iya, bukan model yang kita kayak Pal sini Pal, nongkrong bareng apa ngobrol bareng kan nggak begitu abangnya. Model abang layapan dan ke rumah tetap. Maksudnya gue bilang, yuk sekarang pernah mikir gak kayak gue nih? Gue juga sempet pada saat emak gue meninggal langsung dibantah, itu jangan apa-apa samain sama hidup lu bang. Itu gue tebak. Beda Pak. Lu kan masanya iya tetap sama gue bilang. Maksudnya tuh lu ngomong begitu tuh supaya dia berpikir, bayangin aja dulu. Iya, makanya kan gue pernah sering kali gue bilang ke lo gitu kan. Iya. Ya lu jauh coy, ntar mikirin aja, gue soalnya udah ngerasain emak gue meninggal, gue nggak ngeliat jasadnya gitu. Mungkin lo ngomong gitu karena memang lo bisa, takutnya kan kalau gue belum tentu bisa nanti bisa jadi gue lebih parah nanti di sono. Dalam arti parah, ini gue kesel lebih parah kerja gue, malah jangan ada orang makan nih, narkoba mati juga. Kita kan nggak tahu, makanya karena gue nggak sanggup, makanya gue mendingan balik. Ya kan, gue sih bener, gue nggak mau nafik gue belum tentu lah gue sanggup. Dalam arti lebih baik pas meninggal gue ada dah daripada gue nggak ada gitu Jar. Masalah lebih sakitnya apa? Nggak ada nih, abang-abang ini 3 nih ada. Nggak bopong, kita nih 1 doang. Nah, itu dia. Ada gitu ya, kita doang nggak ada gitu. Nggak mungkin gua nggak bisa sama orang-orang kenal yang makan di warung pinjem uang dulu lah. Lu kagak mungkin. Kapan kita mau gantinya? Kenapa? Maka kata Yoga, bang selama ini nongkrong nggak ada kan yang ngomong begini, nggak ada. Gua aja sama Fajar berdua, selama berdua aja gua di warkop nggak pernah gue. Kalau gue inget obrolan gue tuh sama Fajar nggak pernah gue ngobrolin hidup. Anjing, paling ngobrolin masa lalu, ngobrolin yang ngalurnya konyol-konyol lah ya. Iya. Ya bukan berarti kita nggak mikirin hidup ya, hidup dipikirin. Cuman kan keadaannya. Gas nih sobat. Mana? Gas sobat nih. Ayolah. Ya, kelar dulu.